Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Erliaseran, NPM 22220049. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang kepemimpinan untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan yang diampu oleh Bapak Pionisius Minggu. Langsung saja kita masuk pada materi. Secara etimologis, kepemimpinan berasal dari kata pimpin, dalam bahasa Inggris lead, berarti bimbing atau tuntun. Dengan begitu di dalamnya, atau ada dua pihak, yaitu yang dipimpin atau umat. Definisi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Stockdale, kepemimpinan merupakan A. Suatu seni untuk menciptakan kesesuaian paham, B. Suatu bentuk persuasi dan inspirasi, C. Suatu kepribadian yang mempunyai pengaruh, D. Tindakan dan perilaku, E. Tidak sentral proses kegiatan kelompok, F. Hubungan kekuasaan atau kekuatan, G. Saran pencapaian tujuan, H. Suatu hasil dan interaksi, I. Peran yang dipolakan, J. Inisiasi struktur. Yang kedua, menurut Burns, kepemimpinan adalah pemimpin membujuk pengikut untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan ini merefleksikan nilai-nilai motivasi, keinginan, kebutuhan, aspirasi yang diharapkan oleh pemimpin dan pengikut. Yang ketiga, menurut Harold W. Burns, mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses atau sejumlah tindakan di mana satu orang atau lebih menggunakan pengaruh, wewenang, atau kekuasaan terhadap satu atau lebih orang lain. Yang keempat, menurut Wirawan, Wirawan mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses pemimpin menciptakan visi, mempengaruhi sikap, perilaku, pendapat, dan nilai-nilai norma. Kesimpulan pengertian kepemimpinan pada hakikatnya dapat muncul dimanapun apabila ada unsur seperti 1. Ada orang yang memimpin atau mempengaruhi, 2. Ada orang yang dipengaruhi atau pengikut bawaan atau kelompok yang mau dikendalikan, yang ketiga, adanya kegiatan tertentu dalam menggerakkan. Yang berikut, mitos-mitos kepemimpinan. Mitos pemimpin adalah pandangan atau keyakinan masyarakat yang dilekatkan kepada seorang pemimpin. Mitos ini disadari atau tidak mempengaruhi pengembangan pemimpin dalam organisasi. Ada 3 mitos yang dikembangkan dalam masyarakat. 1. Mitos de birthright. Mitos ini berpandangan bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan dihasilkan. Yang kedua, mitos de for all seasons, berpandangan bahwa sekali orang itu menjadi pemimpin, selamanya dia akan menjadi pemimpin yang berhasil. Yang ketiga, mitos de intensity, berpandangan bahwa seorang pemimpin harus bersikap tegas dan galak, karena pekerja itu pada dasarnya baru akan bekerja jika didorong dengan cara yang keras. Yang berikut, atribut-atribut pemimpin. 1. Mumpuni artinya memiliki kapasitas atau kapabilitas yang lebih baik daripada orang yang dipimpinnya. Yang kedua, juara artinya memiliki prestasi baik di akademik maupun di non-akademik yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang dipimpinnya. Yang ketiga, tanggung jawab artinya memiliki kemampuan dan kemauan bertanggung jawab yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang dipimpinnya. Yang keempat, aktif artinya memiliki kemampuan atau kemauan berpartisipasi sosial dalam melakukan sosialisasi secara aktif lebih baik dibandingkan orang-orang yang dipimpinnya. Yang kelima, walaupun tidak harus sebaiknya memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang dipimpinnya. Yang berikut tipe-tipe pemimpin. A. Tipe-tipe pemimpin kontemporer. 1. Tipe pemimpin berdasarkan sosiopsikologis. Yang kedua, tipe pemimpin berdasarkan gaya. Yang ketiga, tipe pemimpin berdasarkan kepribadian. Yang keempat, tipe pemimpin berdasarkan peran, fungsi, dan perilaku. B. Tipe-tipe pemimpin berdasarkan sosiopsikologis. 1. Pemimpin kelompok. 2. Pemimpin siswa atau mahasiswa. Yang ketiga, pemimpin publik. Yang keempat, pemimpin perempuan. Teori kepemimpinan klasik. Dalam konteks ini terdapat 3 teori yang dipaparkan pada bagian ini, yaitu
Yang pertama, teori manusia besar, The Great Man Theory, teori sifat, teori trait theory, dan teori karisma, charismatic theory. Yang pertama, teori manusia besar. Teori manusia besar seperti percikan api yang membakar kayu bakar, kemudian meledak dan mengubah sejarah dalam waktu singkat. Yang kedua, teori sifat. Teori sifat merupakan teori kepemimpinan yang didasarkan pada asumsi bahwa terdapat sejumlah ciri-ciri tertentu yang dimiliki individu sebagai pemimpin. Yang ketiga, teori karisma. Dengan mengutip pendapat Weber Henry 1949, menjelaskan bahwa terdapat 3 jenis kepemimpinan, yaitu karismatik, tradisional, dan legal atau rasional. Ciri-ciri pemimpin karisma. 1. Diterima oleh pengikut tanpa dipertanyakan lagi. Yang kedua, pengikut tunduk dengan senang hati. Yang ketiga, pengikut terlibat secara emosional dalam misi kelompok. Dampak negatif dalam pemimpin karisma. 1. Misi tersebut mudah dipahami. Yang kedua, tercipta budaya dalam keberhasilan. Dampak buruk kepemimpinan karisma. 1. Gagal dalam mengembangkan diri sebagai pemimpin. Yang kedua, anggota cenderung karena manipulasi dan eksploitasi. Yang ketiga, kebutuhan dan kesejahteraan anggota kurang diperhatikan dan hubungan pribadi jelek. Demikian materi yang saya sampaikan. Kiranya kritik dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diperlukan demi penyempurnaan materi yang sudah saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih.